فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di kajian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertemuan yang keempat. Pada kajian ini kita akan membahas tentang kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan tentang sunnah, kita akan membahas tentang kesempurnaan Islam sebagai pembuka menuju inti daripada pembahasan kita. Baik. Kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmat-nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Dan syariat Islam itu sudah paripurna dan mencukupkan kebutuhan para makhluknya. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Juz 2 halaman 19, beliau rahimahullah ta'ala berkata, hal ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang dikaruniakan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Mereka pun tidak membutuhkan agama yang lain, juga tidak memerlukan seorang nabi pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup. Seorang rasul yang diutus kepada mereka, kepada semua bangsa manusia dan jin. Tidak ada yang halal melainkan apa yang dihalalkannya. Tidak ada yang haram selain apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dikabarkannya adalah hak, adalah kebenaran, dan tidak ada kebohongan di dalamnya, serta tidak ada pertentangan sama sekali, dan tidak ada yang termasuk agama selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Jarir rahimahullahu taala dan Ibnu Munzir rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Beliau radhiyallahu anhu berkata, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum mukminin bahwa dia telah menyempurnakan bagi mereka al-iman, yakni Islam. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada wa qad atammahu Allahu fala yanqusu abadan wa qad radiyahu Allah fala yaskhatuhu abadan. Dan mereka tidak memerlukan penambahan sama sekali. Tidak memerlukan apa? Penambahan sama sekali selamanya. Dan Allah telah menyempurnakan sehingga Allah tidak pernah mengurangi agamanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya, meridhoi agama ini, dan tidak pula akan memurkainya selamanya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Setiap yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kebenaran yang terpercaya, bukan suatu kedustaan dan bukan pula
suatu kenistaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala," dan sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil. Artinya benar dalam pemberitaan, adil dalam perintah serta larangan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka, bagi umat ini agama mereka, maka yakni Islam, maka sempurnalah nikmat atas mereka. Jika dikatakan dalam ayat bahwa Allah telah mencukupkan nikmatnya, maka hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah nikmat yang paling besar bagi seorang hamba. Siapa yang menerima nikmat ini, itulah mereka yang bisa mengambil manfaat. Sebaliknya siapa yang menolaknya, menjauhinya, merekalah orang yang berdosa dan akan mendapatkan bahaya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Oleh karena itulah, ridhoilah Islam, terimalah Islam untuk diri kalian, cintailah agama Islam, karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul yang paling utama, Rasul yang paling mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia kepadanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Inilah agama yang paling sempurna, agama yang benar, sebuah agama yang telah mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya, komitmen dengannya dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas seluruh agama-agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah, meyakini bahwa Islam telah sempurna adalah hakikat iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa, dengan disertai sikap menerima, taslim, pasrah dan patuh, bukan sekedar pembenaran saja. Oleh sebab itulah, maka Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dianggap sebagai seorang mukmin yang beriman kepada keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia membenarkan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berani bersaksi bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Tapi karena dia tidak masuk ke dalam Islam, tidak mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia bukan seorang mukmin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inilah ajaran Islam yang sempurna yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan bagi siapa yang komitmen berjalan di atasnya, memegangnya, mengamalkannya di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan kemenangan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya di sesi yang kedua tentang kesempurnaan Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.